Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok Salak akan membawakan materi tentang perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat pada masa pemerintahan Soekarno. Menurut Insinyur Soekarno, Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan yang melimpah. Pada masa pemerintahan Insinyur Soekarno, Indonesia telah mengalami banyak hal saat itu. Apa saja sih yang terjadi pada masa itu? Sebelum masuk ke materi yang pertama, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, nama saya Adit, saya absen 8 dan saya akan membacakan bagian tentang Asian Games keempat dan penyelenggaraan Ganevo. Pada tanggal 4 Maret 1951, Asian Games pertama diadakan di Delhi, India, yang diikuti oleh 491 atlet dari 11 negara termasuk Indonesia. Setelah 3 kali ikut serta dalam Asian Games, Indonesia akhirnya mendapatkan kesempatan sebagai tuan rumah pada Asian Games keempat pada tahun 1962. Untuk menyukseskan Asian Games keempat, Insinyur Soekarno meresmikan pembangunan stadion utama di Senayan, yang dimana stadion pada saat itu dapat menampung sekitar 100.000 orang. Pembangunan stadion tersebut merupakan bentuk kerjasama Indonesia dengan Uni Soviet. Nah, pada saat Asian Games berlangsung, sempat terjadi masalah yang disebabkan oleh Indonesia karena tidak mengundang Taiwan dan Israel untuk menjadi peserta pada Asian Games tersebut. Nah, hal tersebut menyebabkan renggangnya hubungan Indonesia dengan International Olympic Committee atau IOC, sehingga Indonesia memutuskan untuk mundur dari keanggotaan IOC. Setelah itu, Insinyur Soekarno mendirikan ajang kompetisi sepak bola internasional yang bernama Soekarno Cup. Nah, Soekarno Cup ini didirikan pada tanggal 25 April 1963 yang diikuti oleh 6 negara, yaitu Indonesia, Cina, Mesir, Kuba, Vietnam, dan Pakistan. Penyelenggaraan Soekarno Cup ini berjalan dengan sukses yang membuat hubungan para pejabat Asia Afrika semakin baik dan Soekarno pun optimis untuk menyelenggarakan Ganevo. Pada tanggal 10-22 November 1963, akhirnya Ganevo diadakan di Jakarta yang diikuti oleh 2.700 peserta dari 51 negara yang menyimbolkan rasa solidaritas antar negara. Ganevo membuktikan kepada IOC bahwa Indonesia berhasil menyelenggarakan pesta olahraga layaknya Olimpiade dan dapat merevolusi diplomasi olahraga. Perkenalkan, nama saya Mada Elena Putra, absen 27, kelas 12A. Nah, di sini saya menempatkan bagian nomor 2, yaitu pembangunan proyek mercusuar. Apa sih proyek mercusuar? Proyek mercusuar ini adalah proyek pembangunan ibu kota untuk mendapatkan perhatian dari luar negeri. Proyek ini dibangun dengan tujuan untuk memfasilitasi Ganevo pada hari kala itu. Namun, proyek ini mengkorbankan perekonomian Indonesia menjadi semakin buruk karena adanya pembengkakan biaya. Awal mulanya, proyek mercusuar ini dari ditunjuknya Indonesia sebagai tuan rumah Asian Games pada tahun 1962. Untuk mendukung penyelenggaraan Asian Games, maka lahirlah bangunan-bangunan yang menjadi proyek mercusuar Soekarno. Tujuan Soekarno membentuk proyek mercusuar ini adalah agar Indonesia mendapatkan perhatian dari dunia internasional. Indonesia tidak memiliki tempat untuk menyelenggarakan acara olahraga terbesar benua Asia. Namun, meski kondisi Indonesia tidak baik-baik saja dan tidak mendukung dan mengalami krisis keuangan, Soekarno tetap bersikukuh untuk menjalankan acara tersebut. Bagi Presiden Soekarno, momen Asian Games 1962 adalah sebuah bukti bahwa Indonesia adalah negara besar yang tidak dipandang sebelah mata oleh negara lain. Ini adalah waktu 4 tahun sejak pertunjukan Dewan Federasi Asian Games pada 25 Mei 1958. Presiden Soekarno merasa wajib untuk mewujudkan Jakarta agar memberikan tampilan wajah Indonesia kepada dunia. Adapun 5 proyek mercusuar yang telah terrealisasikan pada masa pemerintahan IR Soekarno. 1. Yaitu ada Stadion Gelora Bung Karno yaitu GBK. 2. Ada Jembatan Semanggi. 3. Monumen Selamat Datang. Yang 4. Hotel Indonesia. Yang kelima Monas. Yang keenam Gedung DPR atau MPR. Sekian dari penjelasan dari saya. Terima kasih.
Nah, kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu kebijakan kesehatan. Nah, kesehatan menjadi aspek penting dalam satu dekade kedaulatan RI. Agar dapat mewujudkan pengobatan dan kesehatan yang bisa dijangkau oleh masyarakat luas, Dr. Johannes Leimena dan Nabodel Fatah merumuskan program yang dikenal dengan Bandung Plan yang muncul pada tahun 1951. Konsep Bandung Plan memiliki asumsi bahwa pelayanan kesehatan tidak hanya soal aspek akuratif yang fokus pada penyembuhan, namun harus dikombinasikan dengan aspek promotif yang bisa mempromosikan kesehatan dan aspek preventif yang bisa mencegah masalah kesehatan. Konsep yang dipresentasikan Leimena Fatah bertujuan untuk mengintegrasikan pusat kesehatan masyarakat, pendidikan kesehatan masyarakat, dan perawatan kuratif. Hal itu coba dilakukan agar pelayanan kesehatan di Indonesia bisa lebih efektif dan efisien. Salah satu relasi nyata gagasan itu tertuang dalam praktik pendidikan kesehatan yang berlaku pada tahun 1952. Salah satu wujud integrasi dari Bandung Plan adalah terbentuknya Puskesmas atau Pusat Kesehatan Masyarakat dan Posyandu atau Pos Pelayanan Terpadu. Halo, saya Suputri, absen 30. Di sini saya akan membacakan bagian tentang kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan. Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Mr. Wongsonegoro dan Menteri Agama Haji Wahid Hasyim memberikan perubahan dalam sistem pendidikan dengan menetapkan UU No. 4 tahun 1950. Perubahan ini dilakukan untuk penyempurnaan kurikulum 1949. Sistem kurikulum 1952 sudah mengarah pada sistem pendidikan nasional, yaitu mengintegrasikan materi pelajaran sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran yang kemudian diberi nama Rencana Pelajaran Terurai 1952. Berikut perubahan UU No. 4 tahun 1950. Yang pertama, pelajaran pendidikan agama diberikan pada sekolah rendah, umum, dan lanjutan kejuruan yang dimulai pada siswa kelas 4 maksimal 2 jam per minggu. Kedua, pada siswa kelas 1, 2, dan 3 sekolah rakyat, penggunaan bahasa daerah digunakan sebagai pendamping bahasa Indonesia. 3. Penggunaan bahasa Indonesia digunakan sejak kelas 1 sekolah rakyat sampai ke perguruan tinggi. Keempat, bahasa Belanda dihapuskan dalam sistem pendidikan Indonesia. Yang kelima, beberapa sekolah yang masih mengikuti sistem dari Belanda diharuskan untuk mengikuti sistem baru sejak 1951. Kebijakan demokrasi pendidikan dan program wajib belajar 6 tahun diterapkan kepada seluruh warga negara yang sudah berumur 8 tahun. Pemerintah Indonesia saat itu sedang berusaha untuk mengurangi tingginya buta huruf di masyarakat dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan masyarakat melalui jalur pendidikan di luar sekolah formal juga digalakkan melalui program kursus pemberantasan buta huruf (PBH), kursus pendidikan umum A, KPU STIP A setara SD, dan kursus pendidikan umum B, KPU STIP D setara SMP. Perkembangan politik masa 1959 sampai 1967 mengalami masa sulit. Kehidupan perekonomian memburuk, terjadi inflasi hingga 600% yang mengakibatkan alokasi anggaran untuk pendidikan semakin kecil. Kebijakan wajib belajar tidak dapat terlaksanakan dengan baik seiring dengan kegagalan bidang ekonomi dan politik. Sekian dari saya ucapkan dengan terima kasih.